Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan Suara Sriwijaya. Kali ini bersama saya Nur Harisyah Pratiwi. Pemirsa, sebuah studi yang dilakukan oleh Microsoft bersama IDC di tahun 2018 ini menyebut bahwa digital talent atau SDM dengan kemampuan menguasai teknologi digital adalah salah satu kunci untuk transformasi digital. Sementara itu World Bank di tahun 2016 ini menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan setidaknya 9 juta talenta digital antara tahun 2015 hingga tahun 2030. Dan survei di World Economic Forum tahun 2023 lalu menunjukkan bahwa lebih dari perusahaan berencana mengadopsi teknologi seperti big data, cloud computing, dan artificial intelligence dalam 5 tahun ke depan. Lantas untuk menjawab kebutuhan ini, langkah apa saja yang dilakukan oleh pemerintah? Hari ini akan kami bahas selengkapnya dalam Suara Sriwijaya bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio. Saya akan sapa yang terlebih dahulu ini ke Bapak Hari Budiarto, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Komunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selamat sore Pak Hari. Selamat sore Mbak Caca. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sebelumnya Pak Hari sudah berkenan hadir hari ini untuk berbincang bersama kami tentang talenta digital ya Pak. Ya. Dan selain Pak Hari juga di studio kami juga sudah kehadiran Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Haji Ferdian Riza Yuda Esos MS. Ya, Assalamualaikum Pak Ferdian. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga ya Pak Ferdian sudah bergabung bersama kami hari ini di Suara Sriwijaya. Dan pemirsa Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711311454 atau melalui WhatsApp yang tertera di layar kaca Anda. Baik, tema kita hari ini sangat menarik nih Pak, digital talent atau talenta digital. Mungkin sebelumnya dari Pak Hari nih bisa menjelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa sebenarnya digital talent atau talenta digital itu apa sih Pak? Silakan. Ya. Jadi talenta digital itu adalah seseorang yang menguasai skill atau punya keterampilan di bidang teknologi digital. Tadi disebutkan antara lain ada saat ini berkembang yaitu AI, cloud computing, terus kemudian cyber security. Jadi mereka-mereka yang menguasai skill untuk hal-hal ini itulah yang dinamakan talenta digital. Oh, oke, jadi semua yang berkaitan atau yang menguasai tadi apa Betul. ya digital ini, apalagi kalau sekarang tuh kan kita mungkin sejak 2020 atau sebelumnya itu memang sudah mulai ya Pak ya, transformasi digital. Cuman karena 2020 lalu ini karena COVID semuanya itu benar-benar harus dipaksakan ya Pak ya. Dan itu artinya situasi yang menjadi perhatian kita semua gitu bahwa SDM Indonesia ini khususnya Sumatera Selatan ini memang harus punya talenta digital seperti itu. Nah, kalau Pak Ferdian sendiri kalau untuk di Ogan Ilir seperti itu, apakah saat ini juga sudah mulai apa ya Pak pengembangannya seperti itu talenta digital sendiri? Kalau kami di Ogan Ilir, ini khususnya implementasi di tataran masyarakat, alhamdulillah sampai saat ini memang berupaya untuk mencoba mengimbangi ya, karena kemampuan dari perangkat desa, kemudian operator desa dan masyarakat secara umum untuk bersentuhan dengan IT itu sudah ada. Namun apabila kita bicara kapasitas dan kapabilitas ini kayaknya masih perlu upaya-upaya untuk percepatan lagi agar mereka mampu memiliki kemampuan yang lebih dari yang ada sekarang. Ini yang sedang berupaya dan alhamdulillah kami sangat berharap nantinya support dari BPTIK, kemudian kawan-kawan dari akademisi ini akan dapat membantu kami, pemerintah kabupaten untuk bisa lebih maksimal dalam meningkatkan kemampuan dari warga kami untuk literasi digital ini. Oke, nah ini saya akan kembali ke Pak Hari kalau gitu Pak Hari. Ini kan untuk menilai apakah suatu daerah atau di Indonesia ini kita sudah digital talent kita sudah baik atau belum, itu sebenarnya ada perhitungannya nggak sih Pak gitu? Apakah ada indeks penghitungan khusus seperti untuk menyatakan atau menilai bahwa Indonesia ataupun provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini memang sudah siap dalam talenta digitalnya? Nah, jadi gini, tadi Mbak Caca sudah memberitahukan ya tentang hasil survei dari World Bank, kemudian World Economic Forum dan sebagainya. Kami dari Kementerian Kominfo ini melakukan survei berapa sih kebutuhan talenta di setiap provinsi, kabupaten, kota. Kemudian akhirnya kita bisa akumulasi sampai kita bisa tahu berapa sih kebutuhan talenta digital di Indonesia gitu. Nah, kebutuhan talenta digital Indonesia kalau tadi berdasarkan survei dari World Bank
di tahun 2030 prediksinya itu 9 juta. Iya. Tapi setelah kita survei dan kami mengumpulkan seluruh industri di bidang digital, itu kebutuhannya 12 juta. 12 juta justru, Iya, Pak. 12 juta. Peningkatan Kemudian itu demand-nya ya. Kemudian supply-nya berapa? Itu 9 juta. Jadi 9 juta itu sebetulnya supply. Supply-nya itu berasal dari jumlah perguruan tinggi yang memproduksi talenta-talenta digital seperti jurusan informatika, manajemen informasi dan sebagainya. Itu kalau kita hitung per kabupaten kota diakumulasikan itu 9 juta. Nah, sebetulnya kita punya gap. Jadi demand-nya 12 juta, bisa supply-nya 9 juta. Jadi ada 3 juta yang harus kita lakukan. Itu melalui pelatihan atau melalui berbagai cara agar gap ini ketutup. Kalau gap ini tidak bisa kita penuhi, maka Indonesia nggak akan bisa masuk ke ekonomi digital atau pemerintah hanya melakukan pelayanan digital, itu akan kesulitan gitu. Dan khususnya untuk Sumatera Selatan itu saya punya datanya. Jadi di Sumatera Selatan ini kebutuhan talenta digitalnya itu ada 326.882 orang. Kemudian supply yang bisa dibuat itu hanya 147.859.000. Jadi gapnya di sini adalah 179.23 orang. Jadi ini yang harus kita tutup, 179.000 orang ini. Jadi itu akan terhitung 2030. Jadi kalau kita tarik mundur, berarti kalau dibagi sekitar berapa tahun ya, 15 tahunan, itu berarti harus ada 10.000 per bulan ya, yang harus dicetak di Sumatera Selatan. 10.000 per talenta bulan, digital. Kalau di seluruh Indonesia kami hitung itu ada 458.000 atau 500 ribuan, 500.000 orang yang harus kita lakukan pelatihan supaya gap ini tertutup. Itu belum supply-nya itu betul-betul kualitas enggak. Ini kita hanya menghitung kuantitas. Nah, kualitasnya kita belum tahu. Makanya kita PR-nya luar biasa di situ gitu. Oke. Kemudian kita juga punya alat ukurnya juga. Nah, itu apa itu? Yaitu yang kita namakan Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau kita singkat IMDI. Jadi Indonesia itu masih di bawah ukuran 50. Jadi harusnya masyarakat digital kita itu harus 50 lebih. Karena ukurannya 0 sampai 100. Malaysia itu sudah mendekati atau sudah lebih dari angka 50 gitu. Jadi kita kalah sama Malaysia. Makanya Indonesia ini IMDI-nya harus ditingkatkan. Nah, ini berdasarkan data yang ada, IMDI untuk Sumatera Selatan dari 38 provinsi ini menempati ranking ke-27. Ranking 27 dari tahun 2023. 2023. Tahun 2022 Sumatera Selatan di peringkat 29. Jadi nilainya kalau kita lihat di sini rata-ratanya 42. Jadi rata-rata Indonesia itu 43. Jadi Sumatera Selatan ini di bawah rata-rata seluruh wilayah yang ada di Indonesia, provinsi ini. Kemudian kalau kita lihat di kabupaten kota, kita bagi 3 klaster di Sumatera Selatan, di mana IMDI-nya yang paling atas, klaster pertama, kemudian klaster kedua, klaster ketiga. Jadi klaster yang pertama yang menduduki peringkat terbaik itu adalah Kota Pagar Alam sebagai peringkat pertama, kemudian Kota Palembang, baru Kota Lubuk Linggau. Kemudian yang lainnya itu rata-rata di bawah ukuran di Indonesia gitu, yaitu nilainya skornya antara 40 sampai 43. Nah, peringkat kedua di sini adalah Kota Musirawas, kemudian Banyu Asin, Ogan Komering Ulu. Gitu. Kalau yang tadi Pak Kadis Ogan Ilir, ini Ogan Ilir kalau di seluruh kabupaten kota itu kan ada 17. Iya, ada 17. Jadi Ogan Ilir ini menempati angka 12. Gitu. Jadi seluruh kabupaten kota itu. Jadi kita masih banyak PR untuk bisa menutup gap ini. Jadi makanya Kementerian Kominfo di sini melakukan berbagai pelatihan-pelatihan dan sertifikasi. Kemudian kita juga melenggarakan kompetisi-kompetisi yang berupa hackathon. Kemudian kita juga membuat platform bagaimana industri ini ketika membutuhkan talenta itu tersedia. Saat ini industri kita di bidang digital itu ketika membutuhkan talenta ini mereka kesulitan juga karena nggak tahu
bagaimana cara memperolehnya gitu. Nah, makanya kita sediakan nanti namanya adalah Digital Talent Pool. Jadi kami sediakan National Digital Talent Pool. Jadi nanti masing-masing kabupaten kota itu akan tahu talenta digitalnya itu ada di mana, berapa skornya. Jadi kalau umpamanya kita akan mengukur nantinya itu 1 sampai 5. Jadi peringkat yang punya skill tinggi itu di ranking 4 atau 5 nilainya. Nah, maka mereka harus banyak pelatihan, nanti kita ukur lagi. Tapi tidak hanya mengukur skill, kita juga mengukur soft skillnya, yaitu attitude-nya. Jadi nanti kalau ada industri yang akan membutuhkan talenta, dia bisa tahu apakah membutuhkan yang skill tinggi dengan attitude yang rendah, ataukah attitude tinggi dengan skill yang tinggi, itu akan tersedia. Dan dia tinggal tentukan, maka langsung keluar orang-orangnya di mana itu keberadaannya. Jadi itu nanti yang akan kita buat seperti itu. Digital Talent Pool tadi Digital ya Pak ya. Talent Pool. Oke, baik. Nah ini saya mungkin akan ke Pak Ferdian gitu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hari ya Pak ya, bahwa tadi di Sumatera Selatan itu kan tadi kita ada 3 ranking seperti itu ya Pak ya, kita cluster, katakan ada 3 klaster seperti itu. Dan ini di Ogan Ilir sendiri tadi berada di peringkat 12 maksud saya. Nah itu seperti apa Pak untuk pengembangan ke depan seperti itu, melihat apalagi tadi kan itu masih di bawah angka nasional seperti itu ya Pak ya, di bawah angka 43. Seperti apa Pak Ferdian? Jadi alhamdulillah memang sama seperti dijelaskan Pak Ari bahwa ini PR besar kita bersama, terutama kami di daerah. Tapi alhamdulillah Pak Bupati kami Pak Pancawijaya Akbar dan Pak Wakil Bupati kami Pak Ardani ini sangat konsis terhadap pengembangan IT dan talenta digital yang ada di masyarakat. Seperti tahun 2022 kemarin kami ditugasi untuk membuat aplikasi yang memungkinkan pemerintah desa ini memperoleh data secara terintegrasi terkait dengan kondisi masyarakatnya. Ini nanti akan bermanfaat untuk pemetaan kemiskinan dan juga saat melakukan intervensi stunting. Nah, dengan adanya upaya-upaya seperti ini, mau tidak mau aparatur desa ini didorong untuk lebih mengenal, lebih dalam belajar terkait dengan talenta digital ini. Dan alhamdulillah tahun 2023-2024 dari 227 desa itu semua sudah kami laksanakan bimbingan teknis terkait pemanfaatan aplikasi sampai penggunaan kamera 360 untuk mencoba memperkenalkan kepada kawan-kawan di desa bagaimana implementasi teknologi terhadap upaya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dasar, dan upaya pengentasan kemiskinan serta penurunan stunting. Nah, tapi itu tadi sekali lagi ini masih jauh dari cukup. Indeks masyarakat digital ini merupakan salah satu alat ukur yang sangat berharga buat kami untuk mengetahui posisi kami sekarang ada di mana. Dan makanya alhamdulillah juga kami mencoba bersama dengan BPTIK ini untuk meramu sebuah konsep bagaimana pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo dan pemerintah daerah ini bersama-sama dengan lembaga pendidikan, kita menggandeng lembaga pendidikan untuk bersama-sama mencoba mengupgrade kemampuan talenta digital melalui adik-adik mahasiswa yang nantinya akan diturunkan KKN di daerah kami dan mereka akan menjadi pendamping. Sebab sekali lagi kadangan pelatihan tanpa implementasi ini mungkin tidak maksimal hasilnya. Betul, Pak. Tapi harapan kami setelah mereka mendapat pelatihan dari kawan-kawan di BPTIK di Digital Talent Center, kemudian mereka akan diimplementasikan di lapangan dan didampingi oleh adik-adik mahasiswa yang dalam tanda kutip lebih mudah beradaptasi dengan teknologi, sehingga ini diharapkan akan dapat menyebarkan semangat belajar, semangat untuk mencoba bagaimana mengimplementasikan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini yang sangat ditekankan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati agar bisa dioptimalkan untuk mengangkat kemampuan daerah dalam mencoba
menerapkan teknologi bagi kemaslahatan masyarakat seperti itu. Oke, jadi yang nanti terlibat itu contoh-contoh talent digital yang sudah ada seperti itu ya Pak ya, dan bisa memaksimalkan juga yang ada di daerah Ogan Ilir seperti itu. Oke, saya kembali ke Pak Hari nih. Kalau tadi Pak Hari menyampaikan bahwa supply di Sumsel ini kan kita ada 147.000 sekian, lalu demand-nya ini ada 328.000 sekian. Artinya masih ada gap sekitar 179.000 Pak. Sebenarnya apa yang membuat adanya gap ini? Kesulitannya itu di mana gitu Pak posisinya, sehingga tadi ya antara demand dan juga supply-nya itu benar-benar jauh sekali seperti itu Pak Hari. Ya, jadi supply-nya ini kan dari perguruan tinggi ya. Kan perguruan tinggi itu kan punya kemampuan, sarananya dan sebagainya. Artinya belum bisa menampung sebanyak itu gitu. Makanya kita harus membuka pelatihan. Jadi untuk menutup gap itu bisa melalui pendidikan formal dan juga melalui pendidikan yang non formal. Non formal itu adalah pelatihan. Dan pelatihan-pelatihan ini harus pelatihan-pelatihan yang bersertifikasi. Karena industri itu nggak mau kalau menerima talenta digital itu nggak ada sertifikasinya. Maka Kementerian Kominfo di sini BPSDM, Kominfo ini akan membuat yang namanya Digital Talent Center. Jadi ini sesuai dengan permintaan Pak Menteri juga bahwa seluruh daerah, seluruh provinsi itu harusnya ada Digital Talent Centernya gitu. Kami di BPSDM ini hanya mempunyai sekitar 10 Digital Talent Center yang ada di Indonesia. Di Sumatera ini kami hanya punya di Medan. Di Kalimantan kita punya Banjarmasin. Ya, bentar lagi ada Digital Talent Center di Balikpapan untuk mensupport IKN. Di Sulawesi kita punya ada 2, Manado sama Makassar. Sumatera itu yang luas harusnya ada 3 atau 4 lah ya. Pak, minimal. Tapi kita hanya punya 1 di Medan. Makanya kami berencana untuk bisa membangun Digital Talent Center ini di Sumatera Selatan supaya kita bisa membantu untuk gap-gap ini kita bisa kurangi dan juga supply yang dari perguruan tinggi itu juga kita lihat kualitasnya. Kualitasnya seperti apa? Jadi kami mempunyai beberapa program di BPSDM itu kami melakukan pelatihan kepada para pimpinan, itu Digital Leadership Academy namanya. Kemudian untuk para lulusan itu setelah kita latih mereka mengikuti kompetisi, mengikuti istilahnya bootcamp. Jadi mereka kita masukkan, kita latih dulu, kemudian kita masukkan ke bootcamp, kemudian kita panggil industri untuk menyerap mereka, gitu, meng-hire mereka, langsung mereka dites dan sebagainya, atau proyek base-nya dari industri, supaya terbukti bahwa pelatihan itu tidak ada sekedar pelatihan, maka kita jaga kualitasnya di situ. Ini untuk para lulusan. Yang untuk para mahasiswa, kami punya 2 program, yaitu Vocational School Graduate Academy sama Talent Scouting Academy. Apa perbedaannya? Kalau yang VSGA itu kami memperbaiki kurikulum. Jadi kita minta yang perguruan tinggi di bidang informatika atau komunikasi atau telekomunikasi untuk mengadopsi modul-modul dari kami. Karena modul-modul dari kami itu sudah sesuai dengan sistem kompetensi standar Indonesia. Yaitu SKKNI gitu. Nah ini kita harapkan mereka setelah memperbaiki modul, mahasiswa yang sudah diberikan perkuliahan itu, kita langsung sertifikasi. Jadi ketika mahasiswa lulus, mereka sudah punya sertifikasi di samping ijazah, sehingga mereka bisa diadopsi oleh industri. Nah, dari situ kita bisa tahu kualitas pendidikannya seperti apa yang diajarkan oleh dosen. Kalau sertifikasi yang lulus 50%, berarti metode pembelajarannya kurang, atau modul yang diberikan itu kurang optimal. Maka kita akan dorong ke sana untuk memperbaiki kualitas pendidikan terutama di bidang digital. Kemudian untuk masyarakat kami mempunyai namanya Thematic Academy atau yang dinamakan Digital Entrepreneurship Academy. Jadi masyarakat ini kami latih untuk menjadi wirausaha digital. Nah, kami punya program itu UMKM kita latih untuk memasuki marketplace dan sebagainya. Kemudian Thematic Academy itu para guru SD, para guru SMP, kita harus menyiapkan kader-kader di tingkat dasar gitu. Kalau digital kan kalau nggak disiapkan hanya mahasiswa aja, maka dia nanti akan salah arah gitu. Maka kami ketika membuat modul itu ada yang namanya mindset digital, literasi digital, digital basic skill. Itu ada di platform yang mereka bisa belajar secara mandiri. Baru setelah itu kita berikan yang offline, kemudian kita sertifikasi. Jadi itu yang dilakukan oleh Kominfo. Kalau ada DTC di setiap provinsi, maka gap itu akan segera ketutup. Maka Indonesia bisa rebut itu dunia digital, akhirnya kita bisa maju. Dan mimpi 2045 Indonesia menjadi
Indonesia emas itu akan terwujud tercapai. ya Pak. Oke, artinya jadi dari program ini ada untuk leader, lalu juga lulusan perguruan tinggi, mahasiswa sampai dengan lapisan masyarakat pun juga bisa ya Pak Karena ya. kalau kita hanya nyasar di bagian bawah, kalau ada usulan dari bawah, atasannya juga nggak ngerti. Iya. Akhirnya ditolak. Betul. Kalau kita hanya dari atas pemerintah ini itu, yang bawah nggak ngerti. Jadi akhirnya nggak jalan. Maka jadi harus dari dua ya, arah gitu. Dan harus semua dan inklusif, harus seluruh masyarakat Indonesia juga harus punya kemampuan digital tadi. Gitu. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi Bapak di segmen berikutnya Pak Hari dan juga Pak Ferdia. Pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam program Sumsel Menyapa. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi seputar Provinsi Sumatera Selatan dan menghadirkan narasumber untuk berdialog bersama kami. Pantauan tim liputan TVRI Sumsel di pasar tradisional Sekip Ujung Palembang. Stok minyak goreng bersubsidi dari pemerintah bermerek Minyak Kita saat ini sulit didapatkan. Saudara, kasus perundungan di jenjang sekolah menengah pertama akhir-akhir ini cukup tinggi dan meresahkan masyarakat, khususnya para orang tua. Kasus perundungan di sekolah rawan terjadi saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada peserta didik baru. Kita akan berbincang-bincang ide kreatif siapa sih di balik bagus-bagusnya nih di meja saya ini ada tas-tas songket khas dari Sumatera Selatan. Kita akan membahas tentang Sumsel siap menuju MKM kompetitif tahun 2030. Biasa itu yang terkenal itu sudah banyak kan. Nah, jadi kita kain-kain khas Palembang kita majukan. Dijahit pakai tangan satu-satu gitu kan ya, dan tangannya sampai luka-luka. Luka gitu ya kalau kebanyakan. Masya Allah. Saksikan program Sumsel Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Live hanya di TVRI Sumatera Selatan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Kami kembali mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454 atau Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor telepon yang tertera di layar kaca. Tema kita hari ini sangat menarik yaitu talenta digital. Kami bahas bersama Bapak Hari dan juga Bapak Ferdian. Saya ke Pak Ferdian lagi nih. Pak Ferdian, ini kalau tadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Hari, artinya ini menjadi harapan yang luar biasa gitu ya Pak ya. Nah kalau untuk di Ogan Ilir sendiri gitu, melihatnya sebenarnya dari sekarang tuh bibit-bibit talenta digital ini memang sudah mulai terlihat nggak sih Pak? Dan apakah ini semuanya maksimal seperti itu? Apalagi nanti kalau misal dilibatkan dalam DTC sendiri. Iya. Jadi kalau kita bicara bibit talenta,
maka semua bibit harus talenta digital. Harus, itu apapun upayanya. Iya. Jadi adik-adik kita yang masih ada di SMA, adik-adik kita yang mahasiswa, rekan-rekan ASN, non-ASN, semua harus mampu survive di dunia digital ini. Sebab digitalisasi itu satu keniscayaan. 10 tahun yang lalu mungkin kita tidak pernah terbayang kita duduk di sini sambil pegang tablet. Iya. Hari ini kita duduk di sini pegang tablet dan kita ngobrol. Apa yang terjadi dengan 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan? Kalau SDM itu tidak kita siapkan dari sekarang, maka kita akan semakin tertinggal. Seperti kata Pak Ari tadi, gap 3 juta itu bukan jumlah yang sedikit. Pak Ari ini untung masih sempat tidur ini, mikirin gimana caranya ini supaya bisa mengejar ketertinggalan kita ini. Kita baru bicara quantity, belum bicara quality. Jadi kami sesuai arahan Pak Bupati, ini memang didorong bagaimana caranya supaya Dinas Kominfo ini mampu menggerakkan semua komponen kabupaten, baik itu siswa, mahasiswa, masyarakat umum, pedagang, semua sudah mulai harus bergerak ke sektor digital ini. Orang yang berdagang tidak bisa lagi hanya berdagang dengan cara konvensional, harus mulai dikenalkan dengan all shop, dengan marketplace. Adik-adik kita yang siswa harus sudah mulai dikenalkan dengan digital library. Guru-guru harus sudah mulai dikenalkan dengan metode pendidikan jarak jauh. Nah, ini PR yang besar juga buat kami. Namun kami berkeyakinan apabila kami pemerintah daerah mendapat supporting system yang kuat dari pusat. Baik dalam bentuk regulasi, apalagi dalam bentuk kebijakan-kebijakan teknis, itu yang bisa kita implementasi bersama, ini akan sangat-sangat mendukung. Dan alhamdulillahnya lagi, saat ini kami sudah mulai menggandeng kawan-kawan di dunia pendidikan. Kawan-kawan universitas yang itu memang merupakan sumber ya, sumber akademisi talenta digital yang sudah ready. Seperti kata Pak Ari tadi, sudah siap pakai ini. Tinggal bagaimana kita coba menggandeng mereka, memberi sedikit muatan bahwa ini harus didiseminasikan, disebarkan, dan mereka akan nanti dengan semangat untuk membantu kawan-kawan yang lain. Nah itu tadi. Nah ini juga Pak Bupati juga berharap ini bisa kita konkretkan nanti dalam bentuk pembangunan digital talent center. Jadi pusat-pusat pelatihan seperti yang disampaikan oleh Pak Hari tadi. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat digital Indonesia salah satunya adalah dengan membentuk pusat-pusat pelatihan. Ini sebagai titik-titik konsentrasi untuk bagaimana proses diseminasi, proses pendidikan ini bisa terselenggara dengan baik. Semua orang sekarang memiliki kemampuan digital. Makanya judi online ini marak di mana-mana. Tapi kemampuan digital yang dimiliki oleh kawan-kawan di lapangan, di daerah, ini tidak terstruktur. Nah, ini yang perlu sama-sama kita dorong agar ini bisa menjadi terstruktur, bisa diarahkan sehingga mereka tidak bingung bagaimana ketika berinteraksi dengan dunia digital ini. Karena seperti kata Pak Hari, demand-nya ini besar. Kebutuhan pasar terkait dengan digitalisasi ini besar. Penduduk kita ini banyak. Ahli-ahli ngomong ada bonus demografi. Dan kalau seandainya kita bisa mengemas bonus demografi ini dengan muatan digitalisasi yang mumpuni, bukan tidak mungkin kebutuhan pasar digital akan dengan mudah kita penuhi. Nah ini yang kami dari pemerintah daerah mencoba mengambil peran aktif itu dengan bersinergi dengan seluruh komponen yang ada di daerah kami. Kita berharap nanti ke depan ini bisa kita bakukan, ini bisa kita wujudkan dalam bentuk yang konkret sehingga sekali lagi kemampuan kapasitas dari digital masyarakat kita ini akan semakin meningkat. Sehingga apa yang diinginkan oleh Pak Bupati bahwa pelayanan terhadap masyarakat itu menjadi efektif, menjadi murah, menjadi mudah, ini akan lebih mudah diwujudkan. Terkadang aplikasi sudah siap,
tapi SDM-nya masyarakat pengguna yang belum mengerti. Iya. Ini juga menjadi apa namanya potensi masalah nantinya. Masyarakatnya sudah siap, aparaturnya yang belum mengerti. Ini Masalah semua lain harus lagi. komprehensif, semua harus bersama-sama. Dan alhamdulillah Pak hari ini datang ke Sumsel mengajak kita bersama bergandengan tangan ini untuk sama-sama Betul. kita dorong ini. Oke, Demikian. artinya benar-benar sudah disambut dengan sangat baik ya Pak ya kalau Siap. nanti adanya DTC ini sendiri gitu ya di Sumatera Selatan. Nah kalau melihat tadi Pak, Pak Hari sampaikan ada di beberapa titik seperti itu untuk di Sumatera Selatan, adanya di Medan. Sebenarnya kalau kita mau lihat atau mau dengar reviewnya sendiri gitu Pak ya, kalau dari Pak Hari keberhasilannya seperti apa Pak di DTC di beberapa titik yang lain gitu, baik itu dari pemaksimalan pengembangannya, SDM-nya, lalu juga penyerapannya di dunia industri itu seperti apa? Ini contohnya kami untuk DTC ini adalah DTC yang ada di Cikarang. Jadi kebetulan kami pada tahun 2014-an ya, kami dibantu oleh Korea untuk membuat Digital Talent Center, tetapi di Cikarang. Di Cikarang kenapa di Cikarang? Karena itu adalah kawasan Jababeka. Iya. Jadi di sekitarnya itu industri-industri. Harapan Korea itu adalah kan di situ banyak sekali industri-industri seperti Samsung, LG, Iya, dan betul, sebagainya. Nah, mereka membutuhkan talenta-talenta digital yang standar sesuai dengan standar kompetensi yang ada di Korea. Maka kita bangun sama Korea bersama yang ada di Cikarang. Jadi di Cikarang ini dilengkapi oleh laboratorium, kemudian tempat berolahraga, kemudian juga kami punya asrama itu sampai 200 kamar. Oh banyak. Jadi mereka itu ya kita latih di situ sampai 5 hari dan mereka nggak akan keluar gitu. Kemudian kita juga saat ini sedang kerjasama lagi dengan Korea. Kebetulan Korea itu meminta ke ASEAN. Jadi DTC kami yang ada di Cikarang itu nanti kita namakan sebagai ASEAN Korea Digital School. Dan pemerintah Korea membantu kami itu sekitar 4 juta US dollar untuk mengembangkan pelatihan-pelatihan yang konsentrasi di 3 hal. Yang pertama adalah konsentrasi di bidang coding, kemudian konsentrasi di bidang data science, dan juga AI. Jadi ini yang akan di-fullkan yang ada di Cikarang. Kemudian kalau kita melihat keberhasilan yang ada, itu terjadi bentuk ekosistem gitu. Nah, di Cikarang ini banyak industri-industri yang memerlukan talenta. Nah, kemudian dia nggak perlu belanja talenta di luar, cukup pegawai mereka kita latih atau kita ada talenta-talenta yang sudah tersedia dan mereka bisa serap. Gitu. Nah, ini salah satu contohnya bagaimana ekosistem itu bisa terbentuk. Nah, untuk daerah-daerah lain kami sarananya ini agak kurang. Misalnya di Medan kami punya ruang kelas tetapi tidak punya asrama. Sehingga kemungkinan besar kita kerjasama dengan BPSDM provinsi dan sebagainya. Ya hanya ada yang di Cikarang sama Jogja aja. Kami memiliki fasilitas yang kita namakan Digital Talent Center. Karena apa sih bedanya dengan Digital Training Center? Karena di ITU itu ada yang namanya Digital Transformation Center juga. Ya di internasional ya di organisasi ITU dunia. Kalau di kita namakan Digital Talent Center itu dalam rangka kita tidak hanya pelatihan, tetapi bagaimana kita melakukan inkubasi terhadap masyarakat yang kan masyarakat ini kalau setelah dilatih untuk masuk ke marketplace, pasti setelah pulang dia sudah lupa. Betul, gitu ya. Pak. Bagaimana ngajari bikin password, bagaimana mengajarkan masuk ke Google, bagaimana cara berjualan, cara memfoto. Itu kalau nggak dipraktekkan juga nggak bisa. Nah, maka perlu adanya mentoring. Kemudian mereka datang lagi, sudah pintar seperti ini butuh modal, bagaimana cara mendapatkan pendanaan. Kemudian setelah berhasil pendanaannya cukup, mereka datang lagi untuk bagaimana cara ekspor. Karena barang saya itu yang membeli masyarakat Indonesia yang di Arab Saudi, yang ada di Mesir, ada di Amerika. Maka itu kan harus melalui ekspor. Maka kita gandeng Bea Cukai untuk mengajarkan bagaimana cara ekspor yang simpel. Nah, itu ada cara yang simpel pakai aplikasi Bea Cukai, terus kemudian mereka bisa lakukan itu. Jadi harus dilengkapi dengan cara-cara seperti itu untuk mengembangkan suatu DTC. Jadi nggak bisa hanya tempat pelatihan saja gitu. Misalnya contohnya yang kita punya IoT ya, Internet of Things, itu
mereka harus praktek juga di situ. Kami sediakan ada toolkit untuk robotik gitu. Jadi dia merancang bagaimana sensornya bekerja. Terus kemudian mereka terapkan di nyatanya, misalnya dia akan mengembangkan smart farming gitu ya. Meskipun itu kecil ya. Misalnya contohnya yang saat ini banyak berkembang itu adalah startup e-fisheries. Ya. Itu dulunya dia hanya berlatih untuk bagaimana memberikan makan kepada ikan lele, tapi caranya otomatis gitu. Jadi setiap sekian jam itu keluar makanannya. Jadi ikan lele itu bisa berkembang dengan benar. Kalau dia kurang makan, dia akan makan ikan yang lainnya gitu. Maka dengan adanya cara sekian menit dan dia nggak butuh orang, karena otomatis dan dikontrol pakai HP gitu. Dan ini sukses mereka. Hal-hal seperti itu kan harusnya disediakan di DTC agar masyarakat itu betul-betul belajar dan mencoba secara langsung, kemudian mereka terapkan gitu. Dan kita juga harus membentuk suatu grup misalnya ya, yang mereka bisa jualan, ada juga yang mencari, dan kita temukan antara produsen dan konsumennya dalam suatu ekosistem. Nah, itulah yang dinamakan DTC. Jadi tidak hanya sekedar balai pelatihan, tetapi juga bagaimana mengentaskan mereka gitu. Untuk agar mereka bisa mandiri dan menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Karena sekarang talenta digital itu kita mimpinya tidak hanya untuk bekerja sebagai ASN ya, tapi juga mampu bagaimana mereka menciptakan pekerjaan baru sehingga pekerjaan baru itu mendatangkan lagi mereka yang memerlukan pekerjaan ini. Maka sebetulnya dunia digital ini luar biasa. Kalau kita bisa manfaatkan, kita bentuk ekosistemnya, kita buat talenta-talenta digital, maka dengan banyaknya sekali penduduk Indonesia itu sebetulnya sudah cukup, nggak perlu kita minta bantuan negara lain dan sebagainya, itu sudah beres di Indonesia. Ya contoh paling simpel misalnya WhatsApp ya. WhatsApp aja kalau kita kembangkan aplikasi sendiri, aplikasi nasional, kemudian dipakai oleh orang Indonesia sendiri, sudah muter itu. Mereka akan menjadi startup yang betul-betul bagus gitu. Nah, ini saya contohkan e-fisheries. E-fisheries itu sekarang dia sudah masuk ekspor ke negara lain. Nah, ini suatu cara yang bagaimana kita bisa membuat peluang-peluang baru di bidang seperti ini. Oke, wah artinya tidak hanya sekedar pelatihan di awal saja, tapi benar-benar sampai tahap akhir ya Pak ya, sampai bahkan bisa menciptakan lapangan kerja baru. Betul. Nah itu baru bisa mencapai goals kita yang lain juga seperti itu ya Pak Ari ya. Pelatihan untuk pimpinan pun kita gitu Bu. Jadi yang kita namakan Digital Leadership Academy, ketika kita latih kepala OPD, itu kita minta mereka membuat rencana aksi. Dan rencana aksi itu adalah berbasis pada permasalahan yang ada di daerah. Kemudian dia buat rencana aksi, biasanya rencana aksi ini butuh SDM. Maka kami kerahkan mahasiswa. Maka tadi Pak Kadis mengajak akademisi LL Dikti di sini untuk masuk. Kami punya program namanya TSA, Talent Scouting Academy. Jadi rencana aksi yang dihasilkan oleh kepala OPD itu dikerjakan oleh mahasiswa. Dan mahasiswa ini harus selesai selama 6 bulan atau 3 bulan. Maka mahasiswa ini dapat konversi SKS, dapat pengalaman magang untuk mengerjakan problem yang ada di daerah. Kemudian setelah mereka selesai, kita didik juga pelatihan-pelatihan di bidang manajemen perusahaan. Nah, harapannya ketika mereka selesai, mereka bisa membuat startup. Kan pemerintah ini kan nggak berhenti dari situ aja, karena fiturnya harus dikembangkan kan. Terus mencarinya kemana? Ya mereka yang dulunya mengerjakan itu dan dia sudah berganti perusahaan, maka bisa join antara pemerintah dengan startup yang ada dan itu startup yang berbasis lokal. Jadi mimpinya seperti itu. Dan itu sudah kita laksanakan di beberapa provinsi. Ya, Sumatera Barat itu baru selesai kemarin. Kita kerjasama dengan beberapa universitas seperti Arizona University, kemudian dengan Gorontalo, Provinsi Gorontalo, kita bekerjasama dengan Cambridge University. Jadi para pimpinan itu langsung mendapatkan dari universitas-universitas terkenal, dari profesor-profesor terkenal dan mereka bisa bertanya gitu. Nah, setelah itu mereka harus membuat rencana aksi dan rencana aksi harus kita hubungkan dengan mahasiswa. Nah, kemudian mereka lulus bisa menjadi perusahaan dan kalau
aplikasi itu untuk masyarakat, maka kita gerakkan masyarakat untuk ikut pelatihan itu. Jadi itulah yang kita namakan Digital Talent Center yang terintegrasi untuk semua segmen gitu. Wah, luar biasa. Jadi dari leader sampai ke masyarakat pun ini juga semuanya bisa bersih gitu ya Pak ya, maksimal juga nanti talenta digitalnya seperti itu. Ini semakin seru pemirsa ya, tapi kami akan kembali lagi ya Pak Hari dan juga Pak Ferdian di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Kami, anak-anak Keva, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Ke dusun-dusun, jemput bola banget. Dari berbagai latar belakang dan pengalaman, mereka hadir memberikan berbagai gagasan dan pandangan untuk membuat suatu perubahan bagi Sumatera Selatan. Di Toko Sumatera Selatan kali ini kita akan berbincang bersama salah satu tokoh pendidikan yang ada di Sumatera Selatan. Saksikan program Dialog Tokoh Sumsel setiap Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Kali ini kami masih membahas tema itu talenta digital bersama Pak Hari dan juga Pak Ferdian. Ini saya ke Pak Ferdian dulu. Pak Ferdian, ini keren banget nih Pak kalau DTC ini sudah benar-benar ada di Sumatera Selatan gitu. Bagaimana ini kalau misalnya nanti ke depan seperti itu di Kabupaten Ogan Ilir, bagaimana? Apakah sudah punya target-target khusus seperti itu ketika nanti DTC ini sudah ada di Sumatera Selatan? Siap. Jadi memang itu tadi Pak Bupati mengharapkan sesegera mungkin digitalisasi ini bisa merambah sampai ke grassroots, sampai ke masyarakat yang paling bawah. Tidak hanya di ASN, tidak hanya di pelayanan publik, tapi sampai ke ekonomi masyarakat desa, sampai ke keseharian masyarakat desa. Sebab ke depan pelayanan publik semuanya sudah menggunakan digitalisasi. Seluruh pendataan menggunakan digitalisasi. Kita nggak sadar sejak 2011, 2015 kita didorong untuk KTP elektronik, single ID, kemudian KIA, seluruh penduduk sekarang sudah memiliki NIK. NIK ini nanti akan menjadi bagian dari big data. Akan ada di situ data pendapatan, pendidikan dan segala macam dan seterusnya. Dan ini siap untuk diolah. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Ari, bahwa apabila ini bisa kita gerakkan dengan jumlah penduduk kita yang sebegini banyak, maka kita sudah bisa mensubsidi, kita bisa bersuasembada digital. Kita yang membuat, kita yang menggunakan, kita yang pasarnya, kita yang produknya, semuanya akan berputar di sini. Nah, tinggal lagi bagaimana kami pemerintah daerah menyiapkan regulasi, sarana prasarana dan sumber daya manusia untuk bisa membantu mensupport rencana kerja besar dari pemerintah pusat untuk digitalisasi seluruh kehidupan masyarakat ini. Ya alhamdulillah Pak Bupati kami sangat concern terkait masalah ini. Salah satunya itu tadi kami mencoba menawarkan lahan untuk lokasi digital talent center gitu, sehingga diharapkan nanti ini akan menjadi
tempat inkubasi seluruh potensi digital yang ada di daerah, bukan hanya di kabupaten kami tapi di seluruh Sumatera Selatan. Karena apa? Karena ya maju tidak bisa sendiri-sendiri, maju harus bersama-sama. Apalagi kita bicara IT, kita bicara digitalisasi, itu tidak bisa parsial, tidak bisa hanya sepotong-sepotong, harus komprehensif, harus semuanya, harus dari bawah sampai ke atas, harus dari kanan sampai ke kiri, sehingga ketika digitalisasi ini digulirkan, semua akan mendapatkan manfaat. Karena kalau ada satu segmen saja yang belum kita dorong, maka dia akan menjadi korban. Dia akan menjadi korban. Tapi kalau semuanya sudah siap, apapun bentuknya, semua akan mendapatkan manfaat. Yang hobi dagang dapat manfaat, yang hobi belanja juga dapat manfaat, yang punya bisnis, punya peternakan dapat manfaat, akademisi juga bisa mendapatkan manfaat. Kenapa? Karena di dalam digitalisasi yang paling sederhana adalah terkumpulnya data. Ini juga menjadi tantangan bersama bagi kami, bagaimana kami Dinas Kominfo juga bisa menjamin ketersediaan data, pemanfaatan data, dan keamanan data. Nah, talenta-talenta digital inilah nanti yang akan menjadi guidance-nya, yang akan menjadi pelakunya, yang akan menikmati manfaatnya. Sehingga ya maju bersama, bergandengan tangan, daerah, pusat, akademisi, dunia usaha, insya Allah tidak ada yang tidak bisa kita wujudkan. Amin. Demikian. Supaya semuanya bisa merasakan manfaatnya, semuanya harus jadi talenta digital ya Pak ya? Harus. Oke, baik. Ini saya beralih lagi ke Pak Hari. Kalau gitu Pak Hari, ini kan tadi dari program-programnya BPSDM pun juga ada banyak ya Pak ya. Seperti salah satu tadi juga Bapak juga sempat menyampaikan bahwa adanya beasiswa seperti itu. Nah sebenarnya kalau beasiswa ini seperti apa sih Pak gitu? Khususnya mungkin pemirsa di rumah atau masyarakat ini juga ada yang kepo dan mau ikutan seperti itu Pak Hari. Jadi kami itu ada 2 tipe beasiswa ya. Kami punya program namanya DTS. DTS itu singkatan dari Digital Talent Scholarship. Jadi scholarship di sini artinya adalah beasiswa untuk mereka mengikuti pelatihan. Jadi pelatihan-pelatihan, terus kemudian kita sertifikasi. Sertifikasi, kalau sertifikasinya internasional, itu mereka bayar 3 juta, 4 juta. Dan Kominfo yang membayar. Gitu. Kalau sertifikasinya nasional itu biasanya 500.000 sampai 1 juta. Itu juga Kominfo yang memberikan pembayarannya. Jadi maka itu kita namakan Digital Talent Scholarship. Gitu. Terus kemudian untuk bidang pendidikan formal, kami ada beasiswa, tapi khusus untuk S2. Jadi ini terbuka untuk masyarakat. Gitu. Seperti LPDP, tapi kita khusus untuk bidang komunikasi, bidang IT, dan telekomunikasi. Kami kerjasama dengan beberapa organisasi yang ada di Eropa, seperti Chevening, terus kemudian itu di Inggris ya, dia menjadi agen untuk mereka, kita bisa berkuliah di manapun aja di perguruan tinggi, dan mereka memberikan diskon. Jadi kalau kita banyak, maka dia bisa potong 50%. Jadi anggaran kita dari Kominfo itu bisa lebih banyak lagi mereka yang bisa ikut. Kemudian dengan Perancis kita punya kampus France, itu juga salah satu pihak ya, yang mengurusin semua di perguruan tinggi Perancis. Bahkan di Perancis ini kalau kita mengikuti program magisternya, itu mereka diharuskan 6 bulan bekerja di industri. Jadi mereka itu menerima beasiswa dari kami, juga menerima upah dari industri. Karena syarat kelulusan mereka itu kan 2 tahun ini ya, kalau di Perancis. Kalau di Inggris itu cuma setahun. Kemudian kami juga bekerjasama dengan Belanda, kemudian Hongaria. Kemudian kalau di Asia, kami bekerjasama dengan Mumbai University, itu adalah universitas terkenal di India, dan mereka hanya punya di kampus saja. Jadi kalau mengikuti beasiswa itu, mahasiswa ini sudah disediakan dormitory, kemudian tempat makan, jadi dia nggak perlu keluar dari kampus. Nah ini di Mumbai University. Kemudian di Tsinghua University di Cina juga kami kerjasama, kemudian dengan Jepang, kemudian dengan Singapura, dan Australia. Jadi makanya yang ke luar negeri kemarin sudah berangkat 19 Agustus yang akan datang ini, akan berangkat mereka. Kemudian yang untuk dalam negeri sekarang masih terbuka, jadi masyarakat bisa mendaftarkan. Kami kalau dalam negeri itu membukanya online. Jadi biasanya seperti kami kerjasama dengan Telkom University, kita membuka bidang cyber security, digital forensik, sama data protection, itu kami buka online.
Jadi pesertanya bisa seluruh Indonesia. Bahkan kami kerjasama juga dengan Universitas Swakuala untuk membuka khusus di bidang AI. Kebetulan mereka punya program studi untuk itu. Kemudian dengan UGM juga sama. Dengan UNPAD kita membuka namanya Cyber Law. Jadi kalau mereka buka ilmu hukum itu masih konvensional, makanya kita minta Cyber Law. Nah, ini kita biayai dan itu online dan pesertanya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia gitu. Ya Pak ya. Itu kalau dari kuotanya dan lain sebagainya itu seperti apa Pak dan dilaksanakan setiap kami tahun setiap ya, tahun itu 300 orang. Itu baik luar negeri maupun dalam negeri. Tadi totalnya 300. Tinggal pesertanya berapa? Ya kita kalau yang daftar luar negeri uangnya cukup di luar negeri, ya kita batasi mungkin 50 orang. Yang lainnya dalam negeri 250. Ya itu tergantung dari kondisi peserta pendaftaran. Dan setelah itu apakah sudah langsung ada juga kerjasama dengan industri seperti itu Pak untuk penyerapan SDM-nya? Ya, kalau yang untuk itu, kalau yang S2 ini kita haruskan mereka sudah bekerja. Oh, seperti itu. Karena tujuan kita adalah memperbaiki organisasi mereka. Jadi itu bisa dari ASN, dari swasta, dia harus balik. Misalnya kami kemarin juga menerima yang dari BRI, kemudian ada dari perusahaan startup. Ya kita ikat, harus ada persetujuan dari atasan mereka, dari pimpinannya, kalau dia balik lagi dan memperbaiki. Dan kita membentuk asosiasi alumni. Jadi mereka bisa sharing, ada permasalahan di perusahaan ini, kemudian bisa dibantu oleh yang lulusan yang lain dan sebagainya. Kita membentuk. Bahkan di Digital Leadership Academy kita membentuk namanya Asosiasi Pimpinan Digital Indonesia. Mereka setelah kita latih bisa sharing. Mereka yang sudah selesai beasiswa juga tetap bisa berhubungan dengan kami, berhubungan dengan teman-teman yang ada. Ketika permasalahan terjadi, maka dia banyak networking dan sebagainya. Dan bahkan kalau untuk S1 kami berencana akan mendirikan Politeknik Digital Jogja. Jadi kami punya kampus saat ini namanya Sekolah Tinggi Multimedia. Jadi sekarang masih konsentrasi di bidang penyiaran. Jadi banyak lulusan kami itu yang bekerja di TVRI. Itu kalau saya datang ke TVRI kayak gini, pasti mereka itu, Pak saya lulusan STMM atau MMTC gitu. Nah, sekarang kita perluas ke arah digital. Jadi nanti akan ada namanya prodi teknologi digital, kemudian bisnis digital, kemudian media digital, dan S2-nya kita juga buka namanya transformasi digital. Jadi ini yang kita akan kerjasama dengan industri. Bahkan nanti kami akan ukur seluruh dinas Koinfo yang ada di kabupaten kota, kemudian kita lihat profilnya, apabila mereka kurang mendukung SDM-nya, maka kita minta kita sekolahkan di Politeknik Digital ini. Oke, mungkin saya nih terima kasih ya Pak Hari ya. Saya akan beralih ke Pak Ferdian kalau gitu. Pak Ferdian ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hari, artinya ini kita menyambut baik ya Pak ya seperti itu. Tapi kalau dari Kominfo, Organ Ilir sendiri secara mandiri, apakah nanti ini sudah mempersiapkan inovasi-inovasi juga Pak, khususnya untuk meningkatkan talenta digital ini Pak di Organ Ilir sendiri? Ya, jadi kalau di kami alhamdulillah Pak Bupati itu saat ini itu mempekerjakan 12 programmer. 12 programmer itu yang merupakan anak-anak asli Organ Ilir. Ini yang ditugasi untuk menyiapkan semua keperluan terkait dengan pengembangan aplikasi dan pemanfaatan aplikasi di seluruh perangkat daerah. Itu yang pertama. Sehingga dengan adanya mereka, kami memfasilitasi kebutuhan seluruh perangkat daerah terkait apa saja. Untuk kita ketahui bahwa aplikasi ini ada dua sifat. Yang pertama ini aplikasi aplikasi yang bersifat aplikasi umum, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan itu diterapkan di daerah. Kemudian aplikasi yang bersifat khusus, jadi sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah daerah. Nah, kita berupaya semaksimal mungkin ini untuk mendorong pemanfaatan aplikasi yang bersifat umum. Kemudian kalaupun seandainya kita akan coba elaborasi, kita coba dalami hasil dari data yang dikumpulkan oleh aplikasi umum tadi, nah ini interoperabilitas datanya yang akan kita coba untuk kita kembangkan lebih lanjut. Nah, dengan adanya ini, kawan-kawan di perangkat daerah mau tidak mau ini mulai terlatih untuk mencoba berinovasi, berkreasi dengan data sources yang ada. Apa kira-kira yang bisa dilihat? Mohon maaf kalau kita lihat yang ada di depan kita, ada air minum, ada cangkir, ada vas bunga. Maka data yang bisa kita kumpulkan adalah
jenis barangnya, produsennya, usia barangnya, kadaluarsanya, manfaatnya, harga, ada banyak data yang ada di situ. Betul. Nah ini yang nanti bisa kita, oh berarti kalau seandainya kita mau lihat dari segi harga, setelah kita kumpulkan, oh berarti ini kebutuhan kita dalam setiap produksi itu seperti ini. Berarti harus ada supply-nya seperti ini. Nah ini yang coba kami fasilitasi. Nah dengan adanya Digital Talent Center tadi, kami sangat berharap nantinya kawan-kawan, baik itu ASN, masyarakat, mahasiswa, semua lapisan, ini akan dapat melihat suatu permasalahan dengan lebih kreatif. Karena apa? Karena talenta, kreativitas itu tidak ada bukunya, tapi itu dari latihan. Iya. Mohon maaf, kita bisa berdandan, saya bisa dandan, Pak Ari bisa dandan, Mbak bisa dandan. Tapi yang paling cantik pasti Mbak, karena sudah terbiasa. Iya. Pak Ari mungkin kalau pasang lipstik miring-miring sama kayak saya, Pak. Karena kita belum terbiasa. Nah ini, ketika kita sudah membiasakan diri hidup di era digital. Apalagi ada guru, ada struktur pembelajaran, kita belajar dengan cara yang baik dan benar, maka kebiasaan kita adalah kebiasaan yang baik. Dan ini pasti akan mendatangkan manfaat nantinya. Ekosistem digital yang selama ini kita gaung-gaungkan, ini akan lebih mudah terwujud ketika seluruh komponen yang ada di dalamnya memahami perannya masing-masing. Sehingga dapat bergabung mengelaborasi suatu permasalahan dari sudut pandang digitalisasi, dan ini akan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Amin. Wah luar biasa, ini pokoknya jadi harapan kita semua ya Pak ya, semoga segera tercapai, terwujud, dan juga tadi bisa meningkatkan juga talenta digital di Sumatera Selatan. 17 kabupaten kota kita punya ya Pak ya, dan itu pasti potensinya luar biasa sekali. Terakhir mungkin dari Pak Hari sekaligus menutup perbincangan kita sore hari ini, harapan lalu juga mungkin pesan-pesan khususnya untuk masyarakat seperti itu terkait tema kita hari ini, talenta digital. Silakan Pak. Ya. Jadi pengembangan talenta digital khususnya untuk Provinsi Sumatera Selatan itu tidak hanya dari peran Koinfo saja, tetapi kita harus berkolaborasi, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, terus kemudian perguruan tinggi, kemudian juga perkumpulan-perkumpulan masyarakat. Itu mari kita bersama-sama gitu, bersama-sama untuk membangun bagaimana masyarakat ini menjadi masyarakat digital. Kemudian di sisi pemerintahannya bagaimana menjadi pemerintahan digital. Dan kemudian kalau dua hal ini sudah terbentuk, maka kita bisa tingkatkan ekonomi digital. Mari kita segera berkolaborasi, kita buat Digital Talent Center di masing-masing daerah untuk kita bisa bersama-sama mengembangkan masyarakat digital Indonesia ini sehingga kita bisa rebut Indonesia emas di tahun 2045. Amin. Oke, amin amin ya rabbal alamin, tentunya jadi harapan kita semua dan segera terwujud ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Hari Budiarto, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Lalu juga Kepala Dinas Kominfo Ogan Ilir Bapak Haji Ferdian Riza Yuda SOS MSI telah bergabung bersama kami hari ini. Dan pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Suara Sriwijaya hari ini. Akhir kata saya Nur Harisyah Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.